Assalamualaikum Sobat Ngopi. Nah, hari ini kita bertemu kedatangan tamu saudara kita Kang Andi. Kang Andi ini seorang petani muda, petani kopi dari Parentas. Kita tahu Parentas ini di ujung Kabupaten Tasikmalaya sebelah barat, perbatasan dengan Kabupaten Garut. Nah, Kang Andi ini bisa diceritakan nanti tentang pengalaman Kang Andi berbagi dengan Sobat Ngopi. Kita ngobrol dengan sobat-sobat yang ada di Tasik ya. Jadi ini luas areal di Parentas itu sehingga kopi Parentas ini terkenal juga dan rasanya enak begitu. Ini coba diceritakan Kang Andi bagaimana Parentas sehingga dikenal menjadi salah satu daerah penghasil kopi dan Kang Andi sebagai salah seorang petaninya. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bergerak di kopi itu tahun 2017. 2017. Mulai nanamnya kapan? Mulai nanam itu sebenarnya udah ada tanaman dari dulu, Pak. Oh. Cuma waktu itu karena saking pasar tertutup itu kita nyampe Rp1.000 per kilo waktu ya itu harga cherry. Ampun, masa kopi enak Rp1.000? Waktu itu tahun 2017 masih kisaran 1.000. Ya masih 1.000. Kita melihat kejadian kopi cherry, Pak. Arabica cherry. Arabica cherry. Ya. Ketinggian 1.100 sampai 1.600 meter. Cocok banget itu Parentas untuk ditanami kopi ya cocok. Betul. Berarti dan pasti enak hasilnya. Kebetulan tanah kita tanah vulkanis juga sih, Pak. Jadi agak lumayan taste-nya itu agak lebih kuat. Jadi ketika tanahnya ya vulkanik ya subur dan itu sangat mempengaruhi terhadap rasa kopinya. Betul, ya. Betul, Pak. Sehingga kopi Parentas ini terkenal rasanya enak. Betul. Ya. Tadi dilanjut. Waktu itu ketika kita melihat kejadian banjir bandang di Garut, Pak, kebetulan saya sebagai kepala desa di sana dulu, Pak. Ini ternyata mantan kepala desa. Iya. Beralih ke kopi mungkin, Pak. Berhenti dari kepala desa jadi petani kopi. Iya. Pengusaha. Alhamdulillah. Pengusaha muda. Ya. Waktu itu kita takut kejadian ini terjadi di Tasik. Akhirnya karena memang di kita kawasan hutan lindung yang disalahgunakan oleh petani dengan katakanlah sayuran mungkin, Pak. Itu kan tidak boleh sekali di tanah di hutan lindung. Nah, akhirnya kami mengajak masyarakat untuk menanam kopi. Iya, waktu itu kita dikasih pertanyaan sama masyarakat, desa bisa menjamin tidak bahwa kopi lebih menghasilkan dari cabai. Akhirnya kita belajar, kita berangkat ke Bandung. Waktu itu kita ke Malabar, iya, ke Pak Haji. Belajar sama masyarakat ke sana. Ke sana, Pak. Kurang lebih 20 orang petani-petani muda kita ajak. Karena yang tuanya nggak mau waktu itu, Pak. Nggak mau beralih ke kopi. Nggak mau beralih ke kopi karena akhirnya kita berangkat ke Malabar, belajar ke Pak Haji Supriyatna di Nuri. Kopi Malabar, alhamdulillah tahun 2018 awal kata beliau ada berapa kopi di sana coba diproses dan akhirnya alhamdulillah kita berproses, Pak. Sampai hari ini. Intinya kita bisa besar itu sokongan dari semua pihak sih, Pak. Jadi ketika kopi yang kita proses itu kita tanyakan ke kedai bagaimana, kemudian kurangnya di mana, dan kita berkolaborasi dengan beberapa para petani. Kebetulan di Tasik itu mungkin rekan saya itu dari Bunar sih, Pak, sama Pak Dani. Pak Dani, harus begitu. Jadi tersambung semuanya ya. Jadi yang satu ahli di processing, roastery ya, dan yang lainnya ini ahli di bidang apa, sehingga saling mengisi. Bagus. Jadi tinggal bagaimana ini kekuatan potensi lokal Kabupaten Tasik ini bisa dikembangkan terus ya. Betul, Pak. Sebenarnya kalau ada kesepahaman di antara petani juga, Pak, pembinaan yang kita lakukan itu sebenarnya cuma sedikit aja, Pak. Kita lebih disiplin dan lebih ngebangun market. Jadi jangan terkecoh sama harga-harga. Kalau misalkan sekarang
ekspor lagi naik, sedangkan kan kita belum punya nama, buat apa kalau kita ikut ke orang, Pak? Ya. Coba kalau kita membesarkan nama sendiri gitu. Ya, jadi kopi Parentas ya harus terus tumbuh. Betul. Gitu. Kopi Bunar harus terus tumbuh. Betul. Kopi-kopi yang lainnya, kopi Antralina dan yang lainnya. Betul. Gitu, termasuk Karaha, kita kan. Ya. Cigalontang dan yang lainnya, termasuk yang di selatan, kopi Robusta ya. Itu harus terus dikembangkan. Betul. Sehingga Kabupaten Tasikmalaya ini sebetulnya kaya gitu potensinya. Tinggal bagaimana kita mengembangkan. Betul. Nah, arealnya sekarang yang sudah ditanami, area yang sudah ditanami berproduksi. sekitar 20 hektar. Waduh, ini sekitar 20 sudah hektar. dari sisi keberlangsungan, sustainable produk kopinya sebetulnya sudah terjaga dengan areal 20 hektar. Tinggal bagaimana kita mengelola kebun ini supaya terus berproduksi, produktivitasnya bisa terjaga dan terus naik begitu. Ya alhamdulillah. Kalau kita yang dibutuhkan ini harapannya, misalnya tentang pembinaan atau apa wadah ya yang menyatukan para petani kopi ya. Itu sih sebenarnya yang kita butuhkan hari ini itu wadah, Pak. Nah. Jadi jangan sampai ketika kita ada wadah dan wadah itu malah membesarkan diri sendiri gitu. Jadi butuh wadah yang benar-benar menaungi seluruh petani kopi mungkin, Pak. Kalau maju sama-sama. Iya, Pak, petaninya gitu. juga ikut menikmati. Betul. Jangan hanya memanfaatkan bahwa ini ada profit marginnya di sini. Betul. Wah, saya masuk ke situ, ambil profit margin ini, ada kebagian berapa persen? Nggak begitu kan? Ya? Betul, Pak. Nah, jadi harapannya adalah ingin ada sebuah wadah yang bisa menaungi para petani. Dan sehingga ketika kopi ini naik, semua itu menikmati kenaikan harga itu ya. Betul sekali, Pak. Dan harapan kita sih, Pak, untuk ini para teman-teman, alhamdulillah sih itu yang kami bangun. Mungkin saya Parentas itu membangun simbiosis mutualisme ini jangan sampai putus. Jadi meskipun di kita ada roster, itu hanya roster skala kecil untuk orang-orang yang ngopi, yang mau merasakan kopi di Parentas. Jadi untuk skala banyaknya kita skala besar itu, Pak. Jadi ada para roastery di Tasik yang harus hidup juga, Pak. Jadi kita nggak mau memangkas itu. Jadi seyogianya kita para prosesor dan para petani itu menghasilkan green bean yang bagus untuk di roasting, kemudian roastery juga merosting dengan sebaik mungkin sehingga penjualan keluar itu harapan kita itu Tasik itu nggak ngejual dalam bentuk green bean mungkin, Pak, tapi dalam roast bean juga sih, Pak. Ini ada hal yang bagus nih. Kalau ini udah di roasting ya? Udah. Ini contohnya udah dikemas, kemasannya juga eksklusif ya, bagus. Di sini contohnya dari Bunar. Nah, ini Bunar sudah bagus, kemudian Parentas sudah bagus. Tinggal bagaimana seluruh stakeholder ini bisa mengembangkan produk komoditas kopi ini betul-betul atas dasar tadi ingin memajukan. Memajukan para petaninya, memajukan tadi para prosesornya, ya lebih meningkat lagi. Quality controlnya harus terjaga ya. Itu pasti. Quality control nih. Kelemahan kita untuk di Tasikmalaya sendiri sih, Pak, untuk kioprosesor itu belum ada. Dan satu-satunya di Kabupaten Tasik yang punya sertifikat kioprosesor itu ada di PSG dan mungkin tidak semua bisa mengakses ke sana, Pak. Jadi harapan kita ketika petani di atas sebagai prosesor ya mereka mengupgrade pengetahuan dan kebun mereka dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah lah, misalkan. Kalau mandiri lumayan mahal sih, Pak. Sangat dibutuhkan, Pak. Model-model bintek yang bintek yang nggak jelas lah. Betul, Pak. Jadi coba arahkan gitu buat petani kita ini gitu, biar petaninya lebih memiliki keahlian. Betul. Para petaninya lebih memiliki skill, kemampuan untuk tadi meningkatkan quality. Ya, tadi kalau kualitasnya meningkat ini. Nah, jadi kita coba nanti sama-sama dengan stakeholder yang lainnya ya, pemerintah daerah juga di sini harus turun untuk bisa mengembangkan komunitas ini. Saya kira itu ya, Kang Andi. Jadi
Kata kuncinya tentunya adalah bagaimana kita kompak untuk bisa mengembangkan kopi ini betul-betul adalah komoditas unggulan, dan apabila ada profit margin di sini bisa dinikmati oleh petaninya. Terima kasih Sobat Ngopi, dan kita akan terus diskusi untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik untuk Tasikmalaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.